Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Berjumpa kembali pada saat ini dalam ibadah kita. Mari hampiri Dia, datang kepada Tuhan. Sebuah pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Satu-satunya kekuatan yang kita butuhkan hari-hari ini adalah kita dekat dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru, dan terimalah kekuatan baru dari Tuhan malam hari ini. Bahkan ada kekuatan, ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku di sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Engkau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Untuk selamanya Tuhan, selamanya. Untuk selamanya Tuhan, untuk selamanya Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang luar biasa, yang selalu memelihara. Bahkan Engkau yang selalu ada buat kami. Saat ini kami datang kepada Engkau di dalam hadirat-Mu sebagai tanda bahwa kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau di dalam hidup ini. Kami tidak dapat, Tuhan Yesus, jauh dari Engkau. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau. Saat kami dekat dengan Engkau, di situ kami boleh temukan kekuatan yang baru. Ada ketenangan, ada perlindungan, ada kemenangan Tuhan.
ketika kami dekat dengan Engkau, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan Yesus ada di hadirat-Mu Tuhan. Dan saat kami beribadah memuji Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Allah ada hadir di tengah-tengah kami, membawa kekuatan yang baru. Bahkan ada mujizat dan pemulihan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Meskipun kami dipisahkan dengan jarak, dengan waktu mungkin yang jauh, tetapi kami tahu Tuhan, kami disatukan di dalam hadirat Allah. Di situ kami boleh melihat hal yang indah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Kuasa Allah mengalir, kasih Allah mengalir di tempat ini. Siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tinggikan Dia. Dia satu-satunya kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Engkau menara kami Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Jadikan Tuhan kekuatan kita, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku, amin, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Gunung
boleh beranjak, keadaan dunia boleh berubah hari-hari ini. Tetapi ingat baik-baik, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita. Mari jadikan menjadi komitmen kita bersama. Kita mau semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, pegang tangan saya, tuntun saya, pimpin saya, sertai saya. Dan Dia akan menuntun kita untuk kita menikmati janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah sendiri, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bawa seluruh hidup kita, pegang dan yakini janji Tuhan. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, mari percaya, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, amin, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku, amin. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Musik melantunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang merasa kita seolah-olah sendiri berjuang, bergumul melawan setiap persoalan dan menghadapi tantangan hidup yang ada. Lewat pujian ini kita diingatkan, sesungguhnya Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada menuntun kita. Dia selalu ada menjadi gembala yang baik ketika kita menghadapi lembah kekelaman sekalipun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tuntun dan memegang kehidupan kita. Mari percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka Dia yang akan terus menolong kita, bahkan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Dia yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia yang akan memberi jalan keluar atas setiap persoalan masalah kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan beri hidup kita. Mari Tuhan
pegang tangan hidup saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Engkau menopang kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat itu Tuhan menopang kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dan katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ada Engkau Tuhan yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terbukti kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih Allah sempurna, kesetiaan-Mu sempurna bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau, mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Maka Engkau yang akan mengatur langkah-langkah kami. Oleh sebab itu Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Bawa kami untuk melekat kepada Engkau. Sebagaimana firman-Mu berkata, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami akan lemah, kami akan jatuh. Bahkan kami Tuhan Yesus akan jauh dari mujizat dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat, lebih mengasihi Engkau, lebih serius, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga setiap hari, meskipun ada masalah dan tantangan, tetapi kami dikuatkan selalu sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan seluruh tanah hati kami yang terbaik. Hidup kami Tuhan, untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun langkah-langkah kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami semua diberkati di dalam Engkau. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Tema kita pada saat ini yaitu melekatlah pada Sang Sumber Kehidupan. Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama Alkitab kita di dalam nama Yesus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah melekatlah pada Sang Sumber Kehidupan. Bapak Ibu, ranting, saudara sekalian, ranting itu berbicara mengenai orang percaya. Kita yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kitalah yang disebut sebagai ranting itu. Dan pokok anggur yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ranting itu akan ada apabila pohon itu sudah terlebih dahulu ada. Dan ranting ini adalah tempat untuk menghasilkan buah, di mana buah bergantung pada ranting itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ranting itu berbuah bergantung sepenuhnya kepada pokok. Dan kehidupan ranting itu pun ditentukan sepenuhnya oleh kehidupan dari pohon. Oleh karenanya, ketika kita membaca perikop ini, yaitu pokok anggur yang benar dengan tema melekatlah pada Sang Sumber Kehidupan, maka ada pertanyaan, yaitu seberapa dalamkah hubungan kita dengan Tuhan? Seberapakah kuat kita melekat kepada Yesus? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca ayat ini maka kita harus perhatikan bahwa mereka yang melekat pada pokok itu menggambarkan setiap orang Kristen, saudara dan saya, yang selalu memelihara hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Setiap hari makan dan minum, mendapat sesuatu dari pokok dari pohon tersebut. Nah, pohon itu menyerap makanan dari tanah, saudara sekalian. Unsur yang kalau dalam dunia pertanian disebut unsur hara, yaitu unsur yang sangat vital yang dibutuhkan oleh pohon, oleh tumbuhan untuk dia bertumbuh dan berkembang. Maka dia mendapat vitamin, mendapat unsur-unsur, mendapat makanan itu dari dalam tanah. Dia mendapat air itu dari tanah di sekitar akar di mana pohon itu bertumbuh. Rambut akar yang halus akan menyerap air dan juga unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian air dan unsur-unsur makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan ini itu akan diangkut dari akar, dari bagian bawah di dalam tanah. Itu diangkut dan kemudian menyebar ke seluruh ranting, ke seluruh daun, ke seluruh tubuh bagian daripada tubuh pohon tersebut. Nah, ada satu bagian yang itu namanya silem. Silem ini saudara itu ada pada bagian tengah daripada tumbuhan. Jadi kalau saudara melihat ada tumbuhan, ada batang tumbuhan, maka di bagian tengah, di bagian pusat center daripada batang itu ada yang namanya silem. Ini jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan juga nutrisi yang diserap oleh akar, dan silem ini membawanya menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Dan ini proses pengangkutan atau distribusi air dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan ini lewat silem itu arahnya satu jalur. Jadi dari bawah ke atas. Silem ini berada pada bagian tengah, tepat pada bagian tengah
entah itu dari batang ataupun mungkin dari akar, ya. Dia berada pada tengah-tengahnya. Dan kemudian setelah tanaman itu mengadakan fotosintesis yang menghasilkan O2 dan juga makanan, maka makanan itu akan diangkut dengan yang namanya flum. Jadi flum ini berada di samping xilem. Jadi ketika xilem di tengah-tengah membawa air dan unsur makanan dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan, setelah diproses menjadi makanan lewat proses fotosintesis, maka makanan itu yang dihasilkan lewat proses fotosintesis itu akan dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan melalui yang namanya flum. Jadi kita melihat ada satu jalur distribusi yang sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Kalau xilem itu hanya satu arah pengangkutan dari bawah dari akar ke atas ke seluruh tubuh tumbuhan. Tetapi flum itu akan memiliki dua arah transportasi. Yaitu bisa ke bawah bisa ke atas. Jadi makanan hasil fotosintesis dibawa ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi gerakannya bebas. Tuhan mengatur dengan sedemikian rupa. Sehingga tumbuhan itu dapat hidup secara optimal. Saudara sekalian, disinilah kita melihat betapa gambaran dari ranting dan pokok. Ranting yang melekat pada pokok. Maka kita memiliki satu persepsi, satu pandangan yang saya harap bahwa itu bulat, utuh dan jelas bahwa di luar pokok itu ranting tidak akan mendapat bahan makanan. Ranting tidak akan bisa hidup kalau ranting terlepas dari pokok, dari badan pohon itu. Dan pokok itu adalah Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah ranting. Kita harus terus melekat pada Yesus. Bapak Ibu, melekatlah pada Yesus, sang sumber kehidupan di hari-hari yang sukar ini. Di dalam ayat 1 dikatakan, aku pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Yesus berkata bahwa dialah pokok anggur. Sebenarnya kalau saudara baca dalam perjanjian lama, maka sebenarnya bangsa Israel itu disebut sebagai pokok anggur. Tetapi ternyata pokok anggur ini menjadi rusak, berbau busuk, menjadi pohon anggur liar. Sebab mereka tidak menempel pada pokok itu. Mereka keluar dari persekutuan dengan Allah. Israel itu pokok anggur yang telah rusak. Dan Yesus inilah yang menjadi pokok anggur Allah. Dan kita sebagai ranting-ranting harus terhubung kepadanya. Di luar Yesus, ketika kita tidak terhubung dengan Yesus, maka tidak akan ada kehidupan. Saudara boleh bermartabat, saudara boleh mempunyai pendidikan, orang yang terpelajar, orang yang terpandang, saudara boleh punya apapun juga. Tapi kalau saudara tidak terhubung dengan Yesus, sang pokok anggur itu, kita tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Kita tidak harus menjadi Israel untuk memiliki keselamatan. Kita tidak harus memiliki hubungan darah atau keturunan darah daging dari Abraham. Tidak perlu. Tetapi yang dibutuhkan adalah ketika kita melekat pada pokok itu, maka kita akan menerima keselamatan yang kekal. Memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus jauh lebih berharga dan lebih penting. Dan itu yang menentukan status keselamatan kita dibandingkan kita punya hubungan darah dengan Abraham. Bahkan mungkin kita keturunan Israel mempunyai darah daging Israel. Saudara sekalian, melekatlah pada Yesus, sang sumber kehidupan. Kalau Israel bisa ditolak, bisa dibuang, sehingga kita dicangkokkan, maka jangan main-main dengan harga keselamatan yang sudah Yesus kerjakan bagi saudara dan saya. Kerjakan keselamatanmu itu. Pertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan apa? Terus terhubung dengan Yesus, sang sumber kehidupan. Amin. Amin. Ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Kata dipotong ini artinya dikerat. Atau dipenggal dan dibuang. Menjadi pertanyaan, apakah hari-hari ini saudara dan saya, hidup kita seperti ranting yang berguna ataukah tidak? Firman Allah berkata,
Ranting yang tidak berbuah dipotong. Artinya apa? Segala sesuatu yang menghalangi pekerjaan Allah, yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus, yang menghalangi pekerjaan firman dalam diri kita, dalam hidup kita, itu harus dipotong, harus dibuang. Tuhan membersihkan hidup kita hari demi hari, waktu demi waktu. Kita dibersihkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, agar hidup kita berbuah. Hidup kita berkualitas, hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita bermanfaat. Saudara sekalian, banyak orang Kristen menjadi ranting yang tidak berguna. Oleh karena apa, saudara sekalian? Mereka menolak panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka melayani tetapi dengan setengah hati. Ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan, mereka tinggalkan Tuhan. Menjadi ranting yang tidak berguna. Firman Allah berkata apa? Dipotong dan dibuang. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah mengambil sekali keputusan untuk tinggal dalam Yesus, tinggallah terus. Dan ingat, jadilah anak Tuhan yang berguna, berdaya guna bagi kerajaan sorga. Layani dia. Jangan kita hanya mau untuk dilayani. Masa-masa sulit seperti ini, banyak orang berteriak untuk dilayani. Tapi sebagai anak-anak Allah, lifestyle gaya hidup kita adalah melayani. Justru karena melayani itulah, maka hidup kita dipertahankan. Hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan berkata, saya nggak punya apa-apa. Atau yang saya punya kecil sedikit, itu tidak menjadi masalah. Hati yang mengasihi Yesus, hati yang melekat pada Yesus, adalah hati yang mau berkorban, mau memberi, mau melayani dalam segala keterbatasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat sekarang dalam ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah ku katakan kepadamu. Bapak Ibu, ranting yang tidak bersih, yang tidak berguna, dipotong, dibuang. Tapi ranting yang bersih itu dipertahankan karena ranting itu berbuah. Bagaimana caranya untuk bersih sehingga berbuah? Ayat 3 Yesus berkata, kamu bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Saudara sekalian jemaat, firman adalah, boleh saya katakan, itu alat yang paling utama yang Tuhan pakai untuk membersihkan hidup kita. Setiap hari firman Allah akan berkata kepada saudara, mengajarkan jalan-jalan kehidupan. Tetapi setiap saat juga iblis akan membisikkan hal-hal yang membujuk kita untuk berjalan menuju jalan yang nampaknya lurus tapi ujungnya menuju maut. Ketika kita ada pada persimpangan dan harus memilih, maka pada saat itulah firman Allah akan mengajar kita untuk berjalan pada jalan-jalan kehidupan. Oleh karenanya jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teruslah bersekutu dalam kebenaran firman Allah. Kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Kita tidak bisa bersih karena pengajaran dari manusia. Pengajaran dari orang-orang tua, nenek-nenek moyang kita. Adat istiadat budaya turun-temurun yang diajarkan dari generasi kepada generasi. Kita tidak bisa bersih karena itu. Semua hikmat pengajaran manusia tidak membawa kita kepada bersih yang sempurna. Tapi hanya firman Allah, perkataan Allah yang sanggup membersihkan kita. Ada banyak orang pintar, tapi mereka hidup dalam kekotoran dan dosa. Oleh karena apa? Hikmat kepintaran manusia tidak bisa membawa manusia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara ingat, ketika firman Allah disampaikan kepada kita, maka itu yang membersihkan hidup kita. Saudara, kadang Tuhan juga memakai masa-masa yang sulit untuk membersihkan kita. Ada seorang, dia berkata ketika anaknya sakit, maka dia lebih dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena dia begitu sayang anaknya. Dan dia tahu tidak ada cara lain selain Tuhan. Dan dia mulai belajar berdoa, berpuasa. Dia menemukan Tuhan lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Hidupnya diubah, dibersihkan. Sedikit demi sedikit mulai dekat Tuhan, mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat penyakit yang Tuhan izinkan datang ke atas anaknya. Ketika hidup kita susah dan ada ujian-ujian, maka sesungguhnya itu maksudnya apa, saudara sekalian? Untuk membuat kita menghasilkan buah kebenaran.
Di dalam Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, memang pada waktu Tuhan mengajar kita, maka mungkin itu mendatangkan duka cita. Tapi ingat, akan berbuahkan damai sejahtera. Hari-hari ini ada banyak kesulitan, tantangan, air mata yang Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya di balik semua itu, tangan Tuhan sedang merendah kita menjadi ciptaan yang mulia. Amin, saudara sekalian. Terus bersekutu dalam perkataan Tuhan. Berilah diri dibersihkan oleh firman Tuhan. Firman Allah menyatakan kesalahan, menasehati kita dan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita layak untuk diberkati dan melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, melekatlah pada Sang Sumber kehidupan. Di dalam ayat yang keempat, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, makna tinggal artinya apa? Aktif. Aktif bergerak. Hidup melakukan firman. Setelah kita membaca firman, kita dibersihkan. Mari kita hidupkan firman. Kita aktif. Hidup kita diperintah oleh Tuhan. Kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kita berbuah. Kita menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 20 Galatia 2. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara lihat, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka apa? Firman Allah berkata bahwa Dia memimpin hidup saudara dan saya. Berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita adalah umat yang dibela, umat yang disertai. Kita adalah umat pemenang, bukan umat yang kalah. Terus tertanam, melekat pada Yesus, Sang Sumber kehidupan. Bapak Ibu, ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ada berkat bagi mereka yang melekat pada Yesus, Sang Sumber kehidupan itu. Firman Tuhan berkata apa? Aku akan memberikan kepadamu apa yang engkau kehendaki. Engkau akan menerimanya. Sehingga Bapakku dimuliakan ketika kamu berbuah banyak dan kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan melihat pada sulitnya keadaan, tapi mari lihat pada pokok anggur kehidupan yang daripadanya lah kita dihidupkan, yaitu Yesus Kristus. Terus tertanam di dalam Dia. Saudara sekalian, ketika hidup kita cocok dengan firman Allah, ketika firman Allah menjadi satu-satunya alat ukur dalam hidup kita, maka jangan takut. Tuhan akan menyatakan dirinya dan akan memelihara saudara dan saya. Apa yang terjadi saudara ketika kita melekat pada Sang Sumber kehidupan, yaitu Yesus? Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, minimal ada 4 berkat. Tuhan akan melindungi dan membentengi hidup kita. Penyakit berseliweran kiri dan kanan. Pagi, siang, sore, malam ada ancaman. Tapi mari melekat terus pada Yesus, Sang Sumber kehidupan. Karena firman Allah berkata, Dia akan melindungi dan membentengi kita. Yang kedua, Dia akan mendengar dan menjawab doa saudara dan saya. Dia mendengar, Dia mengenal setiap kita.
Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, terus berdoa, jangan berhenti berdoa. Sebab Tuhan mendengar dan pasti menjawab sesuai dengan rencananya yang indah bagi kita masing-masing. Berkat yang ketiga, Dia akan memberkati kita dengan umur panjang. Amin. Terima kasih Yesus. Ada berkat bagi kita. Dia memelihara hidup kita. Sebab nafas kita di dalam tangan Tuhan. Saudara, dan berkat yang terakhir dikatakan memperoleh keselamatan. Bagi orang yang melekat pada Yesus sang sumber kehidupan, ada jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi mereka yang mengenal namanya, yang setia sampai langkah yang terakhir. Bapak Ibu, jangan takut dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya katakan di dalam nama Yesus, jangan takut terhadap penyakit yang sedang mengancam. Jangan takut terhadap kematian yang kita dengar kiri kanan. Paulus berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan takut. Hidup kita tidak ditentukan oleh penyakit apapun, tapi hidup kita ditentukan oleh Allah. Nafas hidup kita digenggam oleh tangan Allah, bukan oleh penyakit. Kalau sudah waktunya kita pulang, kita akan pulang. Justru Paulus berkata, itu adalah satu keuntungan yang besar. Sebab kita akan melihat muka dengan muka wajah Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kita. Tetapi ingat, kalau belum waktunya, saudara masih harus berbuah di bumi ini, maka Dia akan mempertahankan hidup saudara dan saya dengan caranya, dengan kedaulatannya. Dia akan memelihara, menjamin hidup kita. Dan yang terutama, mari kita bersyukur sebab keselamatan kekal sudah Tuhan beri. Kalau keselamatan kekal sudah Tuhan jamin, apalagi kehidupan di bumi. Soal makan, minum, uang sekolah anak-anak kita, rumah tangga anak-anak kita, Tuhan pasti jamin. Jangan takut, kita percaya pokok anggur yang benar itu memelihara saudara dan saya. Daripadanya kita menerima semua yang kita butuhkan. Makanan, minuman, nafas, dan semua yang kita perlukan daripadanya lah berasal. Terima dengan iman, teruslah melekat pada Yesus sang sumber kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami terima. Tanamkanlah di dalam hati kami Bapa Sorgawi. Segala ketakutan, kekhawatiran dihancurkan di dalam nama Yesus. Digantikan dengan kepastian untuk melangkah. Sebab kami tahu sebagai ranting yang melekat pada pokok yang utama, yaitu Engkau Yesus, kami dihidupkan. Kami menerima kehidupan kami setiap detik. Dan kami menerima semua yang kami perlukan. Karena dari Engkau datang semua yang baik. Turun dari atas Bapa sumber segala terang. Terima kasih, terima kasih. Tanamkan firman-Mu sehingga yang takut mendapat keberanian, yang lemah mendapat kekuatan, yang susah dihiburkan, yang di dalam persoalan menerima solusi jalan keluar. Tuhan buka pintu, Tuhan buat jalan. Bahkan terutama yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan, kuat pulih oleh anugerah Tuhan. Karena masih ada tugas yang harus kami kerjakan, yaitu berbuah sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat yang sudah Engkau beli dengan harga yang mahal dengan darah-Mu Yesus. Berkati pekerjaan profesi mata pencarian mereka. Berhasil apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan sertai mereka dalam nama Yesus. Berkati pendidikan perkuliahan mereka dalam nama Yesus. Lengkapi dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan, bijaksana yang datang dari Tuhan. Cukupkan semua yang diperlukan dalam kehidupan umat ketebusan-Mu. Bapa, terima kasih. Setiap keluarga rumah tangga ikat dengan tali kasih dari Allah. Hidup dalam kasih mesra. Karena disitulah Tuhan memerintahkan dan mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. House of Hope Hebron Borobudur. Diberkati, ditolong, dinafasi, bertumbuh di dalam nama Yesus. Gembala yang ada, seluruh jemaat, bahkan mereka yang setia melayani Engkau, yang cinta akan Engkau, yang menopang pekerjaan-Mu, Engkau juga menyertai kehidupan mereka. Terima kasih, terima kasih. Setiap hati yang berseru kepada Tuhan,
Yang mohon pengampunan dipulihkan, kami percaya Tuhan sudah pulihkan. Pengampunan Tuhan beri, Roh Kudus Tuhan curahkan. Dan Tuhan akan membawa umat-Mu melihat kemuliaan Tuhan. Menjadi umat yang kuat, yang menang, yang diberkati, yang dibela, disertai. Dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa berkati Indonesia, Jawa Timur, kota di mana kami tinggal dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden Jokowi, jajaran menteri yang ada. Begitu juga dokter, perawat, dan juga mereka petugas penjaga keamanan NKRI, TNI, Polri. Diberkati, ditolong. Bahkan sampai pemerintahan terendah di tingkat RW, RT semua ditolong oleh Tuhan. Puji syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih. Beri sukacita dalam hati umat ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih, beri penghiburan yang sejati. Agar mereka tetap kuat di tengah-tengah pergumulan. Tetap bersandar, berharap, berseru, memandang kepada Tuhan. Karena dari Tuhan datang pertolongan kami. Terima kasih, terima kasih. Segala puji syukur bagi Tuhan. Yang memberkati, Engkau yang memberkati umat-Mu. Daripadamu lah datang semua yang kami perlukan dalam hidup ini. Terima kasih, terima kasih. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sampai Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.